Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asirianti, NIM 2018-33152, kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 tentang penyajian data tabel, frekuensi dan distribusi. Pengertian: distribusi frekuensi berasal dari kata distribusi dan frekuensi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti pembagian, penyaluran, atau pencarahan. Frekuensi berasal dari bahasa Inggris frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan. Menurut Hartono tahun 2012 halaman 16, distribusi frekuensi berarti pembagian nilai menurut kelompok atau kategori masing-masing yang dimuat dalam kolom dan lanjur. Distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai pembagian data atau nilai pada kelompok tertentu sesuai dengan kategori masing-masing. Tujuan: tabel distribusi frekuensi dalam penerapannya memiliki tujuan, yaitu 1. Data menjadi lebih informatif. 2. Data menjadi mudah dipahami. 3. Data dapat dibaca secara singkat. 4. Data lebih sederhana. Langkah umum: yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi. Yang keempat, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Jenis-jenis distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal dalam penyusunannya angka atau data tidak dikelompokkan. Contoh, pada kolom berwarna pink, contoh soal. Berikut adalah nilai mata kuliah statistik pendidikan mahasiswa kelas X PGSD Universitas Muria Kudus: 90, 85, 75, 60, 80, 75, 70, 80, 75, 65, 60, 80, 90, 70, 80, 85, 75, 65, 85, 80. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal, seperti tabel pada samping kanan soal. Ada 3 kolom: nilai turus dan frekuensi. Nilai terdiri dari 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Untuk turus, seperti gambar yang ada, angka Romawi, seperti angka Romawi. Frekuensi itu jumlah data pada nilai yang ada pada data. Contoh, frekuensi 60 frekuensinya 2, 65 frekuensinya 2, 70 frekuensi 2, 75 frekuensi 4, 80 frekuensi 5, 85 frekuensi 3, 90 frekuensi 2. Dijumlah N sama dengan 20. Jenis yang kedua, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok merupakan suatu tabel yang di dalamnya data dalam frekuensi pencaraannya dan ada data dikelompokkan dalam interval atau kelas tertentu. Contoh, perhatikan contoh data hasil nilai statistik dari 40 mahasiswa PGSD 6E berikut ini: 65, 75, 74, 72, 79, 78, 75, 75, 79, 71, 75, 76, 74, 73, 71, 73, 74, 74, 71, 70, 74, 77, 73, 73, 70, 74, 72, 72, 80, 70, 73, 67, 72, 72, 75, 74, 74,
68, 69, 80. Apabila data di atas dibuat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong dengan langkah-langkah berikut. A. Mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. B. Membuat turus. C. Menghitung banyaknya turus pada setiap kelas, kemudian menuliskan banyaknya turus pada setiap kelas sebagai frekuensi data kelas tersebut. Tulis dalam kolom frekuensi. D. Ketiga langkah di atas direpresentasikan pada tabel berikut ini. Ada 4 kolom tabel: hasil tugas, titik tengah, turus, dan frekuensi. Hasil tugas sama dengan interval kelas. Untuk yang turus itu kolom ketiga, dan frekuensi adalah jumlah dari hasil tugas. 65 sampai 67, titik tengah 66, frekuensinya 2. 68 sampai 70, titik tengah 69, frekuensinya 5. 71 sampai 73, titik tengah 72, frekuensinya 13. 74 sampai 76, titik tengah 75, frekuensi 14. 77 sampai 79, titik tengah 78, frekuensi 4. Dan 80 sampai 82, titik tengah 81, frekuensi 2. Total jumlahnya frekuensi ada 40. Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam tabel distribusi frekuensi. Data berkelompok antara lain sebagai berikut. Interval kelas atau kelas merupakan kelompok data dalam tabel distribusi frekuensi. Data berkelompok dalam contoh sebelumnya memuat 6 interval, yaitu seperti contoh pada data berkelompok. Hasil tugas 65 sampai 67 adalah interval kelas pertama. 68 sampai 70 adalah interval kelas kedua. 71 sampai 73 adalah interval kelas ketiga. 74 sampai 76 adalah interval kelas keempat. 77 sampai 79 adalah interval kelas kelima. Dan 80 sampai 82 adalah interval kelas keenam. Batas kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, 79, dan 82 merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Tepi kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus sebagai berikut ini. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Tepi bawah dari tabel di atas yaitu 64,5, 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, dan 79,5. Untuk tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Tepi atas dari tabel di atas yaitu 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, dan 82,5. Lebar atau panjang kelas. Untuk mencari lebar atau panjang kelas dapat dipakai rumus. Lebar kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Dari tabel di atas, lebar kelas sama dengan 67,5 dikurang 64,5 sama dengan 3. Titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus. Titik tengah sama dengan setengah kurung buka batas atas ditambah batas bawah kurung tutup. Dari tabel di atas, titik tengah sama dengan
setengah atau 1/2 kurung buka 67 ditambah 65 kurung tutup sama dengan 66. Untuk titik tengah contohnya seperti tabel di samping. Titik tengah 66, 69, 72, 75, 78, 81. Cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok menurut karya Dinata 2012 halaman 34. Langkah 1. J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Langkah 2. K sama dengan 1 plus 3,3 log N dengan keterangan K sama dengan banyaknya kelas dan N banyaknya data. Langkah 3. P sama dengan J per K dan keterangan P sama dengan panjang kelas, J dengan jangkauan, dan K banyaknya kelas. Langkah keempat, membuat tabel dengan menggunakan langkah ketiga, menetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua nilai data. Langkah 5, setelah kelas ditetapkan pada langkah 4, menentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem turus. Jenis ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan presentase. Contoh, dengan mengambil data statistik dari nilai UTS statistik kelas 6E mahasiswa PGSD Universitas Muria Kudus. Dapat dilihat angka-angkanya. Setelah itu, buatlah tabel distribusi frekuensi relatifnya. Jawaban dari distribusi frekuensi relatif. Ada nilai frekuensi dan frekuensi relatif. 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89, 90 sampai 94. Untuk frekuensi 6, 5, 8, 9, 12, 6, 4. Sigma frekuensi sama dengan 50. Frekuensi relatif 6/50 kali 100% sama dengan 12%, 5/50 sama dengan 100% sama dengan 10%, 8/50 kali 100% sama dengan 16%, 9/50 kali 100% sama dengan 18%, 12/50 kali 100% sama dengan 24%, 6/50 kali 100% sama dengan 12%, 4/50 kali 100% sama dengan 8%. Sigma frekuensi relatif sama dengan 100%. Jenis keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Data distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu yang satu, data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau menggunakan tepi atas. Yang kedua, data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Contoh, data frekuensi tepi bawah dan tepi atas. 60 sampai 64 frekuensi 6, tepi bawah 64,5, tepi atas 5 9,5. 65 sampai 69 frekuensi 5, tepi bawah 69,5, tepi atas 64,5. Data 70 sampai 74 frekuensi 8, tepi bawah 74,5, tepi atas 69,5.
75 sampai 79 frekuensi 9, tepi bawah 79,5, tepi atas 74,5. 80 sampai 84 frekuensi 12, tepi bawah 84,5, tepi atas 79,5. 85 sampai 89 frekuensi 6, tepi bawah 89,5, tepi atas 84,5. Dan 90 sampai 94 frekuensi 4, tepi bawah 94,5, tepi atas 89,5. Jawabannya ada 2 tabel. Yang pertama, data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nilai kurang dari 64,5 frekuensi 6, kurang dari 69,5 frekuensi 11, kurang dari 74,5 frekuensi 19, kurang dari 79,5 frekuensi 28, kurang dari 84,5 frekuensi 40, kurang dari 89,5 46, dan kurang dari 94,5 frekuensi 50 dengan jumlah sigma frekuensi sama dengan 50. Tabel kedua, data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 59,5 frekuensi 50, lebih dari 64,5 frekuensi 44, lebih dari 69,539, 74,5 frekuensi 31, 79,5 frekuensi 22, 84,5 frekuensi 10, 89,5 frekuensi 4 dengan jumlah sigma frekuensi sama dengan 50. Jenis kelima, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif menurut karya Dinata tahun 2012, halaman 41. Frekuensi kumulatif relatif adalah perbandingan antara frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan persentase. Data distribusi frekuensi kumulatif relatif ada 2 macam, yaitu data distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan data distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Contohnya, data soal sama pada distribusi frekuensi relatif. Jawaban, ada 2 tabel. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Nilai kurang dari 64,5, kurang dari 69,5, kurang dari 74,5, kurang dari 79,5, kurang dari 84,5, kurang dari 89,5, dan kurang dari 94,5. Frekuensi 6, 18, 6, 11, 19, 28, 40, 46, 50. Frekuensi kumulatif relatif kurang dari 6/50 kali 100% sama dengan 12%, 11/50 kali 100% sama dengan 22%, 19/50 kali 100% kali 100% sama dengan 38%, 28/50 kali 100% sama dengan 56%, 40/50 kali 100% sama dengan 80%, 46/50 kali 100% sama dengan 92%, 50/50 kali 100% sama dengan 100%. Untuk tabel yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nilai lebih dari 59,5, lebih dari 64,5, lebih dari 69,5, lebih dari 74,5, lebih dari 79,5, lebih dari 84,5, lebih dari 89,5. Frekuensi 50, 44, 39, 31, 22, 10, 4. Frekuensi kumulatif relatif lebih dari 50/50 kali 100% sama dengan 100%,
44/50 kali 100% sama dengan 88%. 39/50 kali 100% sama dengan 78%. 31/50 kali 100% sama dengan 62%. 22/50 kali 100% sama dengan 44%. 10/50 kali 100% sama dengan 20%. 4/50 kali 100% sama dengan 8%. Materi histogram. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram, gambar batang-batangnya berhimpit. Histogram dapat disajikan dari distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat histogram, yaitu: 1. Terdapat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Skala pada kedua sumbu tidak harus sama. Ketiga, karena garis tegak lurus ditarik dari tepi atas dan tepi bawah setiap interval, maka diperoleh gambar persegi panjang yang saling berhimpit pada salah satu sisinya. 4. Lebar setiap batang harus sama antara satu dengan yang lain, termasuk warna atau corak arsirannya. 5. Di bagian atas setiap batang diberikan bilangan yang menunjukkan frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi berikut disajikan dalam bentuk histogram. Nilai statistika mahasiswa PGSD 6E. Ada nilai titik tengah, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas. Untuk tabel dan angkanya bisa dilihat. Untuk jumlah dari frekuensi adalah 40. Dan ini adalah gambar dari histogram frekuensi. Untuk sumbu mendatar adalah yang paling bawah, 64,5, 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, 79,5. Untuk sumbu tegak dari 0 sampai 16, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Untuk gambar batangnya harus berhimpit atau saling menempel, seperti contoh dari tabel sebelumnya. Untuk frekuensinya ada 2, 5, 13, 14, 4, dan 2. Materi kedua, poligon frekuensi. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batang yang dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya diperhatikan contoh soal berikut ini. Dari data distribusi frekuensi berikut disajikan dalam bentuk poligon frekuensi. Statistika kelas 6E. Ada 3 kolom, nilai, titik tengah, dan frekuensi. Untuk angka bisa dilihat, jumlah dari frekuensi adalah 40. Ini adalah gambar poligon frekuensi. Sama halnya dengan histogram, ada sumbu mendatar, ada sumbu tegak, tetapi tidak ada gambar diagram batang, hanyalah garis. Untuk sumbu mendatar adalah 66, 69, 72, 75, 79, 82. Untuk sumbu tegak 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan untuk frekuensi itu sendiri 2, 5, 13, 14, 4, dan 2.